Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini berhubung karena kampus ini baru hujan lebat ya. Hujan lebat dan mati lampu, headsetnya juga baru bermasalah ya. Hari ini kita akan masuk untuk pembelajaran, yaitu memandikan pasien di tempat tidur rumah sakit ya. Walaupun baru terkendala teknis ya, tidak menyurutkan kita untuk semangat terus belajar ya. Hari ini kita akan menjelaskan untuk memandikan pasien di atas tempat tidur ya. Besok kita akan ujian post test ya. Materinya adalah memandikan pasien di atas tempat tidur ya. Oke. Meskipun ruang dosen baru gelap ya, kita nggak masalah ya. Pembelajaran tetap jalan. Oke. Kita pertama akan belajar dulu pengertiannya apa sih memandikan pasien di atas tempat tidur ya. Jadi besok bagi pasien yang mungkin tidak bisa mandi secara mandiri atau dengan keluarga pasien, sudah menjadi kewajiban perawat ya untuk nanti memandikan pasien ya. Pengertian memandikan pasien ini adalah membersihkan tubuh pasien dari kotoran dengan menggunakan air sabun tapi di tempat tidur. Biasanya kalau mandi itu dia di tempat tidur, tapi kalau pasien nanti memandikan kita nanti akan di tempat tidur seperti itu ya. Nanti kita menggunakan air hangat dan sabun seperti itu. Tujuannya apa sih memandikan pasien itu? Yang pertama tujuannya adalah membersihkan kulit dari bau badan ya. Nanti pasien-pasien biasanya dia itu ketika sakit, air itu pasti akan dijauhi ya. Pasien kebanyakan akan sirik dengan air, maka dari itu kita sebagai tenaga medis nanti kita akan membersihkan pasien. Yang kedua, memperlancar peredaran darah ya. Ternyata air hangat ini tujuannya baik untuk sirkulasi darah ya. Dia bisa menyebabkan pembuluh darah itu terjadi vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah ya, sehingga peredaran darah akan lancar. Yang ketiga, bisa sebagai pengobatan memandikan pasien ini nanti akan mencegah infeksi. Kalau di rumah sakit itu namanya infeksi nosokomial ya. Apakah infeksi nosokomial itu? Infeksi nosokomial itu adalah infeksi yang dia itu ditularkan dari dari rumah sakit ke pasien, kemudian ke orang yang berinteraksi di rumah sakit tersebut. Kemudian mencegah infeksi kulit. Jadi untuk pasien ketika dia itu tidak mandi ya, maaf mati sendiri HP-nya ya, gak horor ya, ini lagi di ruang dosen ya, tapi nggak masalah. Oke. Untuk pasien yang jarang mandi itu nanti kulitnya akan mudah iritasi dan nanti akan menjadi sarang kuman mikrobakterium yang dia itu bisa berkembang biak di kulit. Maka itu ketika memandikan nanti akan mencegah yaitu infeksi pada kulit. Nah, kemudian yang kelima apa? Yang paling penting adalah mendidik pasien dalam kebersihan perseorangan. Jadi memang pasien itu selain kita memandikan juga nanti peran kita adalah sebagai edukator atau edukasi, yaitu mendidik pasien supaya bisa mandi secara mandiri ya. Untuk alat-alatnya bisa lihat di sini ya, pink ya, bisa dibaca. Nah, ini nanti keluar dari soal ya, alat-alatnya apa saja ya. Yang pertama ada 2 baskom berisi air hangat, 2 waslap, kemudian sabun mandi nanti dikasih tempat sendiri, handuk ukuran sedang nanti untuk muka, handuk ukuran besar untuk bagian tubuh. Jadi muka sama tubuh genital nanti berbeda ya. Kemudian selimut mandi, bedak pada tempatnya, tempat pakaian kotor, urinal atau pispot apabila pasien nanti ingin BAB ya. Kemudian perlak, pengalas, kapas dan kasa. Nah, sebelum melakukan seperti biasa nanti harus mempersiapkan pasien dan lingkungan ya, menjelaskan pada pasien tentang tujuan hidup ya. Menjelaskan pasien tentang tujuan kenapa dilakukan tindakan tersebut, kemudian mengatur posisi pasien ya, menutup jendela pintu dan memasang sampiran,
meletakkan alat dekat pasien itu penting ya. Sikap kita terhadap pasien yang pertama harus ramah, harus sabar, harus sopan dan hati-hati. Kita nggak boleh berusaha busuk ya, karena nanti bisa mengganggu alat-alat invasif seperti akan terdapat di infus ya, infus NGT pada itu dan lain-lain seperti itu. Sekarang bisa dicatat, nanti keluar soal urutannya, langkah-langkah urutannya bagaimana langkah-langkah urutannya. Memandikan itu yang pertama adalah mencuci muka dulu. Mencuci muka, bersihkan dulu dengan air, kemudian sabun, kemudian bilas ya, seperti itu. Nanti diselesaikan semua dulu seperti itu. Setelah mencuci muka, lengan dulu, lengan kemudian bersihkan. Kemudian setelah itu dada dan perut atau abdomen. Setelah itu baru punggung. Nanti pasien bisa miring ke kiri, bisa diganjal dengan bantal. Apabila pasien bisa mandiri, nanti nggak usah teman-teman itu memegangi, nanti cukup dia miring saja, bisa dipegang keluarga pasien, bisa mandiri ya. Kemudian yang terakhir itu adalah kaki ya, kaki dan kemudian genitalia. Seperti itu teman-teman ya, untuk urutannya bisa dilihat di sini ya, saya jelaskan. Kemudian yang pertama apa yang dilakukan? Perkenalan dulu, fase orientasi. Perkenalkan, nama saya siapa, saya akan melakukan tindakan apa ya. Jelaskan tujuannya untuk menjaga kebersihan. Kemudian prosedurnya nanti saya akan membersihkan bapak dengan air hangat dan sabun, saya mandikan tempat tidur ya. Seperti itu ya. Bapak sudah siap, jaga privasi, persiapkan alat, jaga keamanan pasien, keamanan perawat ya. Dekatkan alat, cuci tangan, pakai handscoon, pakai masker, pakai apron mandi ya. Kemudian ditanyakan dulu ketika mau mandi, dimandikan apakah mau BAK dulu atau BAB. Jadi kita siapkan dulu T-spot atau urinal ketika pasien itu dia akan mandi. Kemudian singkirkan dulu bantal dan guling teman-teman ya. Setelah itu pasang dulu selimut mandi, kemudian melipat selimut pasien, yang selimut tadi ketika sudah diambil, kemudian melepaskan pakaian bagian atas dan masukkan ke tempat pakaian kotor. Kemudian selanjutnya apa? Membenangkan handuk ukuran sedang di bawah kepala sini, handuk ya. Kemudian mencuci dengan bersih bagian muka dulu, telinga, kemudian leher ya, seperti itu dengan waslap ya. Jangan lupa muka itu terlebih dahulu ya, untuk muka jangan lupa ya. Kita tanyakan apakah pasien itu nanti menggunakan pencuci muka tertentu, merek-merek pencuci muka tertentu, nanti ditanyakan. Setelah sudah mengangkat handuk ya yang ada di kepala untuk mengeringkan muka, kemudian keringkan telinga, leher, kemudian handuk sedang waslap digantungkan pada rak handuk. Setelah itu membentangkan handuk ukuran besar di bawah tangan pasien, kan kepala kemudian tangan ya di bawah sini. Setelah itu kita cuci sampai ketiak dengan air hangat dulu, kemudian dengan sabun ya dan lain-lain ya. Selesai dibersihkan, letakkan dua tangan di atas kepala ya. Kemudian untuk membersihkan ketiak. Ketika setelah bersih nanti baru badan ya. Ketika membersihkan badan, turunkan selimut dulu, selimut diturunkan ya. Setelah itu bersihkan dulu dengan air hangat ya, handuk dipindah ke sini sudah ya tadi ya. Kemudian dibersihkan dengan air hangat ya, dada, kemudian abdomen, bagian perut sini. Setelah itu sabun, kemudian bersihkan lagi seperti itu. Tiap fase tindakan handuk harus dibentangkan di tempat anggota yang didekatkan. Kemudian setelah itu menarik selimut ya, selimut tadi kan sudah menarik selimut, selesai ditutup dada. Kemudian setelah itu memeringkat pasien, bantal dan guling harus disingkirkan. Setelah itu bersihkan dada sampai bokong ya dengan handuk hangat, handuk dengan basahi air hangat, kemudian bersihkan dengan sabun, kemudian bersihkan lagi, keringkan ya. Khusus belakang jangan lupa
harus dikasih lotion atau apa, karena pada pasien DM dekubitus ya, tindakannya itu harus diselesaikan semuanya secara urut ya. Nanti besok kita akan praktek teman-teman ya, praktek secara langsung ya. Kemudian setelah selesai, kemudian pindah kita yaitu ke daerah mana? Daerah kaki ya. Daerah kaki itu kita dekatkan handuk dulu, kemudian kita bersihkan dengan air hangat, kemudian kasih sabun, kita bersihkan lagi, kita keringkan seperti itu teman-teman ya. Kemudian setelah selesai ya, setelah selesai singkirkan handuk di tempat kotor. Kemudian evaluasi subjektif objektif ya. Subjektif bagaimana setelah dimandikan, bagaimana apa yang dirasakan sekarang, oh sudah segar. Objektif apa yang Anda lihat, ternyata pasien terlihat bersih setelah dibersihkan, dimandikan. Kemudian rencana tindak lanjut setelah ini apa, akan diberikan obat per oral. Kemudian pamitan, bereskan alat, dokumentasi, pasang restrain untuk jaga keamanan, jaga pasien, keamanan perawat dan lain-lain seperti itu. Kemudian setelah itu jangan lupa dokumentasi ya. Setelah itu kita evaluasi apa saja yang dievaluasi. Kulit pasien apakah menjadi bersih atau tidak dari kotoran. Yang kedua, pasien apakah menjadi segar. Ketiga, pasien apakah dia sudah mengerti tentang pentingnya kebersihan setelah tadi kita jelaskan. Seperti itu ya. Selamat bertemu besok. Kita akan ujian post test ya, langsung. Besok kita akan praktek ya. Nanti dari awal sampai akhir ya, memandikan pasien. Demikian dari saya, kekurangan dari saya dan sekurang-kurangnya kalau saudara bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.